Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Nugroho dengan NPM 2335 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua soal pada ujian tengah semester di matkul struktur data. Ini merupakan tugas praktikum di mata kuliah praktikum struktur data. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama menjelaskan tentang program ascending. Baik, bisa kita mulai. Seperti yang dilihat pada layar, yang pertama, kita memasukkan sebuah variabel dengan nama def, kemudian inisialisasi variabelnya kita beri nama selection sort dengan last, kemudian kita melakukan inisialisasi dengan nama iterasi. Iterasi ini nantinya kita beri nilai 0. Apa maksudnya nilai 0? Artinya iterasi ini akan dibaca dimulai dari indeks 0. Kemudian kita memasukkan sebuah function for i ini nantinya diwakili oleh iterasi, dan range len ini artinya panjang data, kemudian last min 1 0 min 1, kemudian posisi max sama dengan 0. Selanjutnya ada memasukkan function lagi for lokasi di dalam range 1 iterasi ditambah 1. For ini berfungsi ketika nantinya program melakukan perhitungan data, maka program akan mencatat program sudah melakukan iterasi keberapa. Pada hal ini dimulai dari iterasi pertama, kemudian untuk iterasi berikutnya dilakukan program penambahan dengan iterasi ditambah 1. Artinya untuk iterasi berikutnya, karena tadi sudah iterasi pertama, maka iterasi berikutnya iterasi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu untuk iterasi kedua, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya kita memasukkan sebuah function if last lokasi jika lebih besar daripada posisi max, maka posisi max sama dengan lokasi. Apa maksudnya ini? Maksudnya nantinya ketika program ascending ini berjalan, maka terlebih dahulu program akan membaca dari bilangan terbesar. Jika pada data, jika kita bisa lihat di sini, ada 1, 2, 3, ada 6 data. Jika nanti ditemukan data bilangan terbesar dan bilangan tersebut berada pada posisinya, maka bilangan tersebut akan tetap di posisinya dan iterasi akan berpindah berikutnya untuk mencari bilangan terbesar berikutnya. Kemudian temporary ini merupakan sebuah function yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Hal ini dimaksudkan ketika misalnya kita mencari angka terbesar yang pertama, maka angka 185 ini ketika setelah diproses hasil akhirnya dan dipindahkan, maka dia akan tetap berada di situ untuk sementara waktu sambil mencari iterasi berikutnya hingga data ascending telah terurutkan. Selanjutnya ada last iterasi sama dengan last posisi max, kemudian last posisi max sama dengan temporary, ini sama seperti penjelasan berikutnya. Kemudian iterasi tambah 1, ini sama seperti for lokasi in range. Nah, list angka selection ini merupakan inisialisasi variabel. Pada inisialisasi variabel ini diberi nama list angka selection. Kemudian datanya yang diisikan ada 6 data, 175, 155, 178, 161, 185, dan 153. Kemudian yang terakhir, kita memanggil kembali variabel selection short dengan memanggil list angka selection. Baik, kita akan masuk ke running programnya. Nah, seperti yang dilihat, pada iterasi pertama, program akan membaca bilangan terbesar. Jika kita lihat di sini, 185 adalah bilangan terbesar. Maka program akan membaca mana bilangan terbesar didapat 185. Maka 185 akan ditaruh di paling belakang. Ini sesuai daripada metode ascending. Selanjutnya, ketika setelah selesai, maka data akan disimpan secara temporary, secara berkala.
Kemudian dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya untuk tampilan iterasi pertama seperti ini. Maka di iterasi kedua, program mencari kembali mana bilangan yang terbesar. Ternyata didapat 178. Maka kemudian 178 ini dibaca lagi, program diurutkan, oh ternyata 178 ini posisinya di sini. Sesuai rumus daripada min 1, 0, min 1. Dan begitu pun seterusnya hingga data bisa terurut dari yang terbesar ke terkecil. Itu untuk penjelasan soal pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan soal kedua, di mana soal kedua ini studi kasusnya merupakan binary search. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan daripada program itu sendiri. Yang pertama, kita melakukan deklarasi variabel dengan nama list angka. Kemudian pada variabel ini kita memasukkan data 155, 112, 113, 111, 116, 114, dan 117. Nantinya, output yang diharapkan daripada binary search ini, nantinya ketika program tersebut di running, maka pengguna akan memilih data. Misalnya pengguna akan memilih data 114 sesuai pada soal. Nah, nantinya 114 ini yang pertama akan ditampilkan data acak terlebih dahulu, kemudian datanya diurutkan. Setelah diurutkan, maka program akan melakukan binary search dengan membagi dua angka tersebut. Setelah itu, maka akan dibaca angka yang dicari itu berada pada indeks keberapa. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, selanjutnya kita akan mendeklarasikan angka cari. Angka cari ini nantinya dalam bentuk integer. Kenapa integer? Karena data yang kita pakai di sini merupakan bilangan bulat. Selanjutnya kita memberikan sebuah deklarasi input, masukkan angka yang dicari. Nantinya input ini berguna untuk pengguna bisa memasukkan data dalam running program. Selanjutnya kita akan print list sebelum disort, list angka. Nah, list sebelum disort ini, list angka yang di sini yang dipanggil adalah list angka pada deklarasi pertama. Deklarasi pertama di sini bisa dilihat data angka tersebut belum disusun secara ascending dari terbesar ke terkecil. Data yang ditampilkan adalah data mentah. Kemudian indeks awal ini adalah sebuah variabel yang dipakai untuk mendeklarasikan bahwa indeks tersebut dimulai dari 0. Nantinya program ini akan berjalan ketika kita masuk kepada section yang namanya binary search. Kemudian indeks akhir ini seperti biasa, len ini adalah panjang data. Jika kita hitung di sini, panjang datanya ada 6, maka panjang datanya ada 7, maka dipanggillah 7 angka ini dikurangi 1 artinya 6. Jika kemudian kita akan mendeklarasikan ketemu sama dengan false. Apa artinya ketemu sama dengan false? Kalau misalnya program itu kita cari angka 116 tapi ternyata nantinya 116 itu indeksnya tidak sesuai pada nilai tengah, maka nanti program akan melanjutkan ke kanan, yang artinya program akan, kalau tidak salah, akan menambah 1. Jika angka cari lebih kecil daripada list indeks tengah, maka program akan dikurang 1. Lebih kecil, jika lebih besar, maka program akan menambah 1. Selanjutnya kita akan memasukkan sebuah function while, indeks awal, indeks akhir, and not ketemu. Kenapa di sini indeks akhir dan ketemu? Artinya program akan berjalan ketika ada dua kondisi yang terpenuhi. Kondisi yang terpenuhi pada maksud ini adalah indeks akhir dan ketemu. Selanjutnya kita memasukkan indeks akhir sama dengan indeks awal. Ini adalah rumusnya, yang nantinya di mana dari indeks 0 hingga ke indeks 6 itu nantinya akan dibagi 2, sehingga data itu di-split menjadi 2 untuk lebih mengefisiensikan waktu dalam pencarian data, sehingga program bisa membaca lebih mudah. Selanjutnya kita akan memasukkan function if else bersarang dalam kondisi ini. Yang pertama, if jika list angka
indeks tengah sama dengan angka cari, maka ketemu bernilai true. Kalau dia itu angka carinya berada di indeks tengah. Ini kan tadi indeksnya 6. Indeks awal 0 ditambah indeks akhir 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nantinya setelah diurutkan, indeks ini, indeks di tengahnya berapa, apakah indeks yang dicari sesuai? Oh, ternyata indeks cari sesuai di indeks tengah, maka program akan langsung menampilkan. Jika angka yang dicari indeksnya tidak sesuai pada indeks tengah, maka program akan membaca datanya apakah bilangan tersebut lebih kecil daripada yang dicari atau bilangan tersebut lebih besar daripada indeks tengah. Selanjutnya, pada if else ini merupakan function yang telah saya jelaskan sebelumnya. Langkah terakhir yaitu jika ketemu maka kita akan menampilkan sebuah output angka ditemukan pada list index %s. Nah, sebuah variabel yang dipanggil yaitu angka cari di sini yang mana kita sudah memasukkan input kemudian indeks tengah. Kenapa kita panggil indeks tengah tadi? Karena kita akan melakukan binary search di mana nantinya data tersebut akan dibagi menjadi 2 dan data tersebut nantinya akan dibaca by system. Selanjutnya jika tidak, maka angka tidak ditemukan pada list angka yang dicari. Baik, selanjutnya kita akan mencoba running program. Misalnya pada soal kita akan mencari angka 114. Nah, list angka sebelum output yang ditampilkan seperti yang kita harapkan. Yang pertama di sini list sebelum di sort. Nah, ini data mentahnya atau data belum tersusun secara rapi atau ascending. Kemudian list setelah di sort, di sini angka diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, di sini ini adalah sebuah binary search yang tadi kita telah lakukan di program. Nah, angka 114 ditemukan pada list indeks ketiga. Bagaimana jika kita mencari angka lain daripada 114? Misalnya kita akan mencari angka 116. Enter. Maaf. Kita akan running dulu. Misalnya kita akan mencari angka 116. Nah, angka 116 ditemukan pada list indeks kelima. Seperti yang bisa kita lihat, indeks tengah pada program kali ini dengan 7 data ada di 114 setelah metode ascending. Kemudian dari 114 ini data itu di-split menjadi 2. Ini adalah indikatornya. Ketika kita mencari angka 116 dilihat apakah 116 lebih besar daripada 114. Oh, ternyata benar angka tersebut lebih besar. Maka program akan melakukan langkah berikutnya yaitu menambahkan 1 pada indeks berikutnya. Berarti nanti dari indeks ketiga ditambah 1, 115 dicari. Apakah 115 lebih besar daripada 116? Ternyata lebih kecil, maka program akan menambah lagi 1. Apakah 116 lebih besar atau sama dengan 116? Benar, maka program akan menampilkan angka 116 ditemukan pada list indeks kelima. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.